Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang terhormat para pejabat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, yang saya hormati dan saya banggakan tim penilai Nirwasita Tantra, khususon warga Kabupaten Bandung yang saya hormati, saya cintai dan juga saya banggakan dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada tahun ini pemerintah Kabupaten Bandung untuk keempat kalinya kembali menjadi nominator penerima penghargaan Green Leadership Award dan Nirwasita Tantra tahun 2020 atas penyajian dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah, menggambarkan berbagai upaya, kebijakan, strategi, dan inovasi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik. Berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan, kami meyakini bahwa berbicara tentang lingkungan hidup, maka kita sedang berbicara tentang peradaban atau tentang perilaku manusia dengan segala aktivitasnya yang memberikan pengaruh serta dampak terhadap lingkungan hidup. Konstitusi telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga seluruh proses aktivitas pembangunan harus dapat memastikan terselenggaranya dalam prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, bahwa lingkungan hidup tidak saja mampu memberikan dukungan untuk kebutuhan pembangunan saat ini, tetapi juga harus dipastikan lingkungan hidup mampu memberikan dukungan untuk pembangunan di masa yang akan datang. Pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang positif, yaitu dari 50,076 poin menjadi 54,12 poin atau meningkat sebesar 4,04 poin, yang meliputi capaian pada indeks kualitas air dari 19 poin menjadi 29,67 poin, capaian indeks kualitas udara dari 72 poin menjadi 78,1 poin, dan indeks tutupan lahan dari 49,073 poin menjadi 54,47 poin. Sedangkan untuk capaian kinerja dalam pengelolaan sampah meningkat dari 34,57% menjadi 62,37%. Sebagai bagian dari kawasan Bandung Raya atau Cekungan Bandung, Kabupaten Bandung setidaknya memiliki 4 posisi strategis, yaitu pertama, merupakan penyangga ibu kota Provinsi Jawa Barat, baik secara geografis maupun demografis, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan pemanfaatan ruang serta pengelolaan sumber daya lingkungan. Kedua, sebagai pemasok dukungan sumber daya antara lain penyediaan air baku untuk kota Bandung dan kota Cimahi, pemasok ketersediaan pangan baik untuk tingkat regional maupun nasional. Dengan demikian, kebijakan dan pengendalian di kawasan hulu akan berpengaruh besar terhadap kelangsungan kawasan Bandung Raya. Ketiga, menjadi potensi kawasan pertumbuhan sektor industri dan perumahan, baik sebagai konsekuensi atas posisi daerah penyangga ibu kota provinsi maupun karena meningkatnya aksesibilitas dengan keberadaan tol Soreang Pasir Koja. Keempat, sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi kedua setelah Kabupaten Bogor, yaitu sebanyak 3,62 juta jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 1,56% per tahun, atau yang tersebar pada wilayah seluas 1,762 km persegi yang secara administratif terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan. Selanjutnya, sebagai pertanggungjawaban atas berbagai kebijakan dan strategi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan amanat pasal 62 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, telah kami bentuk tim penyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang telah menetapkan 3 isu prioritas lingkungan hidup, meliputi pencemaran air anak Sungai Citarum, masih rendahnya tingkat pengolahan sampah, serta masih luasnya lahan kritis. Untuk isu prioritas pencemaran air anak Sungai Citarum dapat kami sampaikan sebagai berikut. Sumber pencemaran antara lain bersumber dari limbah industri 57.901,27 meter persegi per hari per air limbah domestik sebanyak
4.706,47 ton per hari. Limbah pertanian sebanyak 24,90 ton BOD per tahun. Limbah peternakan sebanyak 4.662,27 ton BOD per tahun, dan erosi sebesar 4.113.442 ton per tahun. Atas kondisi upaya yang telah kami lakukan meliputi: 1. Pengendalian aktivitas usaha dan industri melalui penerbitan sebanyak 668 dokumen lingkungan dan 131 izin lingkungan. Penerbitan IPPLH sebanyak 37 IPLC dan 68 izin penyimpanan limbah B3. Program pemantauan kualitas air sungai sebanyak 20 titik pada 10 anak sungai dan 1 danau sebanyak 3 kali per tahun. Program penilaian kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan skala kabupaten atau Properkab sebanyak 10 perusahaan. Penegakan hukum lingkungan berupa penerbitan 27 sanksi administrasi paksaan pemerintah, penutupan 22 titik saluran bebas, dan 5 penegakan hukum pidana bekerjasama dengan instansi penegak hukum lain. Khusus untuk penerapan sanksi administratif turut dilibatkan unsur kewilayahan yaitu Satgas Citarum Harum, forum pimpinan kecamatan dan kepala desa. Pembangunan dan revitalisasi IPAL sebanyak 26 industri penghasil limbah cair. Pengembangan teknologi digital melalui aplikasi sistem pemantauan lingkungan atau SIMPantau, aplikasi sistem pelayanan pengaduan lingkungan berbasis elektronik atau SIPeduli, aplikasi sistem pelaporan hasil pemantauan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan atau SIPPLing. 2. Pengendalian dan penanganan limbah domestik melalui program pemicuan STBM pada pilar 1 yaitu stop buang air besar sembarangan. Sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 100%. Namun implementasi fisik tercapai desa DF sebesar 71,76%. Pembangunan akses sanitasi sampai dengan tahun 2020 berupa tangki septic tank sebanyak 528.919 unit per IPAL perkotaan 1 unit dan 1 IPLT 1 unit. Pembangunan revitalisasi IPAL domestik pada industri sebanyak 32 unit. 3. Pengendalian limbah kotoran ternak melalui program ngopi kancing atau pengolahan kotoran sapi menjadi cacing dan kascing. Yang keempat, penguatan partisipasi masyarakat dan sistem pengawasan sosial atau masyarakat melalui pembentukan Badega lingkungan dalam jangka penguatan spirit jaga kampung, jaga lembur. Penyediaan 13 akses sarana pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup, baik melalui pelaporan langsung, pemanfaatan media sosial, Badega lingkungan, serta aplikasi SIPeduli. Upaya pengendalian dan penanganan sumber pencemar di anak-anak sungai Citarum tersebut secara khusus mendapat penguatan dari program Citarum Harum, sebagaimana amanat Perpres nomor 15 tahun 2018 yang memberikan penugasan khusus kepada TNI dan Polri untuk mendorong upaya percepatan secara lebih terpadu dan terintegrasi. Selanjutnya, pada isu prioritas lingkungan hidup yang kedua, yaitu masih rendahnya tingkat pengolahan sampah, bahwa dengan jumlah penduduk sebanyak 3,62 juta jiwa, maka dengan rasio 0,36 km per orang per hari, potensi timbulan sampah sebanyak 1.254 ton per hari. Untuk capaian kinerja dalam pengolahan sampah tahun 2020 sebesar 62,37%, meningkat 5,45% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dilakukan melalui pengurangan sampah mencapai 21,25% dan penanganan sampah mencapai 41,12%. Hal prinsip dalam pengolahan sampah adalah meyakinkan masyarakat bahwa sampah sesungguhnya bukan sumber masalah, tetapi sumber daya lingkungan ketika ditangani secara baik dan benar. Sampah bisa menjadi sumber daya organik, sumber daya energi, dan sumber daya ekonomi. Dapat kami sampaikan, upaya pengolahan sampah baik pada kebijakan pengurangan maupun penanganan sebagai berikut. Pada upaya pengurangan sampah telah dilaksanakan melalui gerakan pengurangan penggunaan plastik sekali pakai yang dilaksanakan di pusat perbelanjaan, gerakan penggunaan kemasan yang dapat diguna ulang, kampanye penggunaan kemasan ramah lingkungan pada kegiatan kurban seperti penggunaan bongsa casting, daun, dan pisang, gerakan pengurangan sampah kemasan pada jamuan rapat kedinasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung, program registrasi bank sampah. Untuk upaya penanganan sampah dilakukan melalui dua pendekatan, yakni pendekatan darurat dan pendekatan berbasis sistem. Untuk pendekatan darurat dilakukan
dan peningkatan sarana pelayanan pengangkutan sampah melalui penguatan armada pengangkut sampah dan sarana penunjang berupa pengadaan truk tronton sebanyak 3 unit, kontainer 5 unit, kendaraan angkutan roda 3 sebanyak 16 unit, roda sampah sebanyak 7 unit, mesin pencacah sampah sebanyak 5 unit, pengolah maggot 1 unit. Pembentukan kader Bandung Bersih Sampah sebanyak 326 orang yang membantu dalam edukasi penanganan sampah liar dan pengolahan sampah berbasis rumah tangga. Penyediaan lahan dan fasilitas pusat edukasi pengolahan sampah seluas 1,1 hektar. Adapun upaya penanganan berbasis sistem antara lain meliputi penguatan penanganan sampah berbasis rumah tangga melalui kebijakan pemanfaatan lubang cerdas organik, lubang resapan biopori untuk penanganan sampah organik dengan kewajiban minimal satu rumah memiliki 2 LCO, bergabung ke bank sampah terdekat untuk penanganan sampah anorganik. Pengembangan bank sampah tematik berbasis sirkular ekonomi, yaitu perkuat fungsi edukasi bank sampah tidak hanya pada sampah anorganik bernilai ekonomis, tetapi juga pada pemanfaatan sampah organik berbasis biokonversi maggot, sebagaimana peraturan Bupati Bandung nomor 27 tahun 2020 yang mendorong terbentuknya 270 bank sampah tematik dengan dukungan alokasi pembiayaan sebesar 8,91 miliar rupiah. Dengan kebijakan tersebut, saat ini telah berkembang sirkular ekonomi yang produktif pada bank sampah tematik dengan tumbuhnya unit usaha ternak dan telur ayam, ikan, lele, nila, ternak kalkun, angsa berbasis pakan dari maggot, serta pengembangan greenhouse tanaman hias memanfaatkan pupuk organik dari maggot sebagai media tanam atau kaskot. Pembangunan TPS 3R sebanyak 8 unit pada 8 desa di 8 kecamatan. Pengembangan PUSPA atau Pusat Edukasi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah sebagai rintisan fasilitas pengolahan sampah berbasis edukasi dan menjadi prototipe pengelolaan sampah skala kawasan berbasis zero waste. Program pembentukan desa berbudaya lingkungan atau kampung bedas sebagai intervensi program pembangunan dan penguatan partisipatif yang bertujuan agar desa bersama masyarakat secara mandiri mampu memahami dan mengenali masalah lingkungannya, serta mencari solusi dan melakukan pengelolaan lingkungan secara konsisten dan berkelanjutan. Rintisan pengembangan program sistem rantai pasok bank sampah dan industri daur ulang. Selanjutnya, untuk isu prioritas lingkungan hidup yang ketiga, yaitu masih luasnya lahan kritis. Beberapa upaya yang telah kami lakukan antara lain penguatan kolaborasi penanganan lahan kritis melalui kesepakatan bersama antara pemerintah Kabupaten Bandung dengan Perhutani dan PTPN 8. Program pengembangan kampung konservasi tematik untuk memperkuat upaya konservasi berbasis tanaman unggulan dan pengembangan wisata konservasi. Program Kampung Iklim selama 3 tahun berturut-turut sebagai daerah program Kampung Iklim terbanyak tingkat Jawa Barat. Program pengembangan sekolah berbudaya lingkungan atau sekolah adiwiyata selama 4 tahun berturut-turut sebagai peraih sekolah adiwiyata terbanyak tingkat Jawa Barat. Penambahan koleksi vegetasi dan sarana penunjang pada Taman Keanekaragaman Hayati Cisepang Nagro. Penambahan koleksi vegetasi pada lokasi rintisan tanaman hutan tematik Nusantara di kawasan Sor Sijalak Harupat. Rintisan Taman Hutan Raya Gunung Wayang telah dilaksanakan forum diskusi grup lintas pelaku dan penyusunan kajian awal gerakan sabuk gunung yang ditetapkan melalui peraturan Bupati Bandung nomor 1 tahun 2020 dengan tanaman produktif sebagai pengendali bencana longsor antara lain rumput odot dan kaliandra. Selain itu, kami menyadari bahwa penanganan permasalahan lingkungan membutuhkan keterlibatan banyak pihak atau bahkan menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, sehingga pengembangan dan penguatan strategi kolaborasi atau yang kita kenal dengan pentahelik menjadi keharusan dalam upaya peningkatan penanganan permasalahan lingkungan. Beberapa strategi dan program kolaborasi yang dilakukan antara lain meliputi kolaborasi dengan LIPI melalui program pengembangan pemanfaatan sampah menjadi sumber energi biomasa, kolaborasi dengan Persa Power melalui program penguatan Taman Kehati Cisepang Nagro, kolaborasi dengan pelaku usaha melalui program penanaman dan pemeliharaan pohon, kolaborasi dengan Gerakan Pramuka melalui program Saka Kalpataru dan Gerakan Aksi untuk Lingkungan atau GAUL, kolaborasi dengan komunitas lingkungan melalui program pengembangan wisata edukasi berbasis konservasi,
kolaborasi lintas program pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung antara lain kolaborasi dengan media melalui program penanaman dan pemeliharaan pohon. Selanjutnya, untuk memastikan tetap berjalannya prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, upaya penguatan edukasi dalam rangka mendorong terbangunnya paradigma pengelolaan lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis sistem nilai menjadi salah satu prioritas utama. Di samping penyediaan dan penguatan infrastruktur penunjang, pendekatan sistem nilai diharapkan dapat memperkuat pendekatan individual basic yang menjadi syarat terbangunnya perilaku dan peradaban yang peduli, bertanggung jawab, dan arif dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya lingkungan serta pengendalian dampak yang dapat merusak keberlangsungan lingkungan hidup. Untuk pencapaian terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat konstitusi telah ditetapkan visi dan misi Kabupaten Bandung tahun 2021 sampai 2026, yaitu mewujudkan Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera atau disingkat dengan Bandung Bedas. Demikian Bapak dan Ibu Dewan Juri Nirwasita Tantra yang saya sangat hormati. Alhamdulillah, saya Dadang Supriyata, Bupati Bandung, mengaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Bandung, para pejuang dan pegiat lingkungan yang terus-menerus tidak mengenal menyerah, berkomitmen bersama-sama berupaya mewujudkan lingkungan Kabupaten Bandung yang terjaga dan lestari. Kita semua sumber masalah bagi lingkungan, tetapi kita semua juga sumber solusi bagi lingkungan. Awali semua kebaikan mulai dari diri kita sendiri. Saatnya kita semua jadi pahlawan bagi lingkungan. Bandung Bedas. Salam sehat, salam bedas, dan jangan lupa bersyukur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Haji Sugiarto, Ketua DPRD Kabupaten Bandung. Tentunya kami atas nama DPD Kabupaten Bandung ada beberapa langkah dan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan lingkungan hidup, juga persampahan. Terus kami lakukan dalam hal kebijakan terutama dalam menyusun peraturan daerah yang tentu harus diimplementasikan juga di dalam peraturan bupatinya. Selain itu juga DPD Kabupaten Bandung tentunya konsekuensi dari program-program yang didukung, kita juga menganggarkan sejumlah anggaran yang diupayakan dalam rangka memperkuat lingkungan-lingkungan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, di mana Kabupaten Bandung ini sangat luas, 31 kecamatan, 270 desa dan 10 kelurahan. Ini tentu memakan tenaga, energi, termasuk juga pikiran yang harus secara konsentrasi dilakukan. Oleh karenanya, dengan kondisi luasnya wilayah Kabupaten Bandung, terutama Kabupaten Bandung ada wilayah industri, ada wilayah kehutanan, ada wilayah pertanian, ada juga wilayah-wilayah perkotaan kecil. Ini semua harus di-manage sedemikian rupa sehingga wilayah-wilayah lingkungan ini bisa betul-betul terkendali, baik itu pencemaran lingkungan, pencemaran udara, termasuk juga pencemaran air. Dan tentunya kami atas nama DPD Kabupaten Bandung sangat mendukung setiap program kegiatan, tentu atas dukungan semua pihak, terutama dari OPD juga. Ini tidak terlupakan, semua punya kewajiban untuk bersama-sama menjaga lingkungan ini. Kita membutuhkan sebuah dukungan yang sangat komprehensif, dukungan moral, dukungan tenaga, kebersamaan yang dibangun antara pemerintah, swasta, masyarakat, media, termasuk juga akademisi. Ini harus dibangun dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Saya yakin upaya-upaya yang dilakukan dalam kurun waktu 2-3 tahun terakhir ini memberikan hasil yang sangat maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.